Anak-anak, ketika terjadi hujan, kita sering melihat muncul kilatan cahaya, bahkan suara yang sangat menggelegar. Mungkin kita sudah tahu semuanya, yaitu petir. Nah, pengen tahu kenapa bisa terjadi petir? Mari kita saksikan video berikut ini. Petir merupakan kilatan cahaya di langit kemudian disusul oleh suara menggelegar. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Akibat dari sambaran petir ini pun bisa jadi sangat membahayakan, guys. Saat cuaca lagi buruk ditambah hujan lebat, petir bisa jadi sangat menakutkan ya, guys. Seperti yang terjadi di Kanada pada tahun 2017 lalu nih. Sebuah penginapan di Bryson Lake Lodge, Kanada tertimpa pohon akibat tersambar petir. Dilansir dari Daily Mail, terlihat di dalam video beberapa orang sedang merekam keadaan alam di sekitar yang sedang hujan. Dan tiba-tiba petir menyambar sebuah pohon pinus yang berada di depan rumah tetangganya. Seseorang yang sedang merekam video bersama teman-temannya berteriak histeris. Wah, anak-anak, ternyata dari video di atas sangat menyeramkan sekali ya. Nah, kalian sudah tahu kan kenapa bisa terjadi sebuah petir dan bagaimana proses terjadinya petir? Kalau belum tahu, maka simak penjelasan berikut ini. Hai teman-teman, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep listrik statis. Tadi kalian telah melihat videonya kan di awal tadi? Nah, seperti itulah konsep listrik statis. Terus, apa sih sebenarnya listrik statis itu? Mengapa sih listrik statis bisa menarik muatan lainnya? Dan apa saja contoh dan penerapannya di bumi kita? Oke, 3 masalah tadi akan kita bahas satu persatu. Secara teoritis, statis itu adalah diam atau tidak bergerak. Jadi, maksudnya listrik statis itu adalah listrik yang diam atau tidak bergerak gitu. Jangan salah, apapun jenisnya, listrik itu bergerak atau berpindah. Jadi, apanya sih yang diam? Nah, listrik statis itu adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Tetapi, jika terjadi pengosongan muatan akan memakan waktu yang cukup singkat, atau secara simpelnya, yaitu suatu fenomena kelistrikan yang dimana muatan listriknya tidak bergerak, dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Jadi, pada elektrostatika, muatannya tidak berpindah atau bergerak. Dapat dikatakan juga, listrik statis timbul karena adanya fenomena di mana benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit listrik. Pernahkah kalian melihat atau bahkan praktikum tentang menggosok penggaris plastik ke rambut kering, kemudian didekatkan dengan potongan kertas yang halus? Maka, kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris plastik. Ini semua bukan gejala magnet, melainkan gejala kelistrikan. Pada listrik statis, benda dapat tarik-menarik karena adanya atom-atom, yaitu proton dan elektron. Semua zat itu pasti tersusun atas atom-atom. Setiap atomnya pun itu tersusun atas inti atom, yang di dalamnya itu terdapat proton dan neutron. Dan inti atom yang di dalamnya itu dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak melingkari proton dan neutron. Atom yang bermuatan positif itu disebut proton, sedangkan yang negatif disebut elektron. Nah, benda dapat menarik benda lainnya karena perbedaan muatan.
Apabila kedua benda berbeda muatan, maka keduanya akan tarik-menarik. Namun, apabila kedua muatannya sama, maka mereka akan tolak-menolak. Untuk mendeteksi muatan listrik statis adalah elektroskop. Bagaimana cara kerja elektroskop? Pertama, pada saat netral, proton dan elektron pada elektroskop tersebar merata pada seluruh bagian elektroskop, sehingga daun logam akan mengucung. Kedua, pada saat knob didekati benda bermuatan negatif, muatan positif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knob dan muatan negatif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka. Yang ketiga, pada saat knob didekati benda bermuatan positif, muatan negatif pada elektroskop akan berkumpul di sekitar knob dan muatan positif berkumpul di sekitar daun logam, sehingga daun akan membuka. Kemudian, untuk menetralkannya kembali, knob dapat disentuh dengan jari ataupun dihubungkan ke tanah maupun bumi. Contoh dan penerapannya di kehidupan kita banyak sekali kita temui. Contoh alami yang ada di bumi mengenai listrik statis adalah salah satunya gejala munculnya petir. Sedangkan penerapannya dapat kita temui pada beberapa alat berikut. Yang pertama, mesin fotokopi. Mesin fotokopi menggunakan daya tarik muatan listrik positif pada plat mesin fotokopi, menciptakan bidang hitam yang akan digandakan, menarik partikel bermuatan negatif dari bubuk hitam halus yang disebut toner. Toner menjadi bermuatan negatif karena berhubungan dengan butir-butir gelas kecil di kaki pengembang. Pola toner dipindahkan di atas secari kertas kosong dan dipanggang di atasnya. Kedua, penangkal petir. Penangkal petir dipasang di atas atap rumah atau di atas gedung bangunan yang tinggi dan dihubungkan ke dalam tanah melalui kabel logam. Penangkal petir menyediakan bahan bagi muatan listrik di awan agar dapat berpindah menuju tanah melalui kawat, sehingga bangunan yang disambar petir tidak akan hancur. Yang ketiga, gejala antara penggaris plastik dan rambut kering. Pada awalnya, penggaris dan rambut metal atau jumlah proton dan elektronnya sama. Pada saat digosok, elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Akibatnya, sisir mendapat tambahan elektron, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi muatan positif. Yang terakhir adalah gejala antara batang kaca dan kain sutra. Sama seperti gejala penggaris dan rambut kering. Awalnya keduanya netral. Setelah batang kaca digosok kain sutra, maka elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra. Akibatnya, batang kaca bermuatan positif, sedangkan kain sutra bermuatan negatif.